Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismud Fito Medika yang baik? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi hari ini ya dalam video Ismud Fito Medika. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman berbincang sedikit tentang pembuluh darah kita. Mengapa ya pembuluh darah kita itu perlu dijaga, perlu dirawat ya, supaya tetap dalam kondisi baik. Mengapa teman-teman? Nah, mungkin teman-teman sering ya mendengar di dalam obrolan kita sehari-hari adanya penyakit pembuluh darah. Ada orang yang terkena penyumbatan pembuluh darah, ada orang yang terserang darah tinggi, ada orang yang terserang stroke, ya, dan lain-lain. Dari mana penyakit-penyakit ini berasal? Teman-teman, pembuluh darah kita itu teramat penting karena dia bekerja mengalirkan darah dan terutama oksigen ke seluruh tubuh kita. Ya, ada organ-organ yang sangat penting yang selalu harus dipasok, disuplai darah dan oksigen. Apa itu? Otak kita, jantung kita yang menjadi pusat dari semua kehidupan kita. Ya, jadi terbayang ya kalau pembuluh darah kita itu bermasalah, lalu otak kita tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen. Demikian juga kalau pembuluh darah jantung kita bermasalah, lalu jantung kita tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen dengan baik, tentulah kita akan mendapatkan berbagai keluhan kesehatan ya. Nah, kita sering ya mendengar penyakit pembuluh darah. Apa sih sebenarnya penyebab penyakit pembuluh darah? Jadi ada satu kondisi di mana dinding bagian dalam pembuluh darah kita itu menjadi tebal, menjadi keras, menjadi kaku, tidak lentur ya, sehingga tidak dengan lancar dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan mungkin ada tumpukan-tumpukan lemak di sana, sisa buangan sel atau tumpukan kalsium yang membuat dinding pembuluh darah kita menjadi regas, menjadi rapuh, menjadi keras, mungkin sekali cepat patah dan juga menjadi pecah sehingga kita mengalami perdarahan. Nah, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kondisi pembuluh darah yang tadi menebal, keras, kaku, regas atau pecah ya bisa berupa penyakit jantung koroner, bisa berupa stroke yang sangat kita takuti. Kita juga sering ya mendengar orang mendapat serangan jantung, tiba-tiba sedang istirahat atau sedang beraktivitas terasanya nyeri di dada. Ya, kira-kira itu sering kita mendengarnya. Ya, ada keluhan nyeri di dada yang berlangsung kira-kira tidak kurang dari 20 menit, baik dalam keadaan beraktivitas maupun sedang dalam keadaan istirahat ya. Ada keluhan seperti keringat dingin, rasa pusing dan juga rasa mual. Nah, ini tentu ya salah satu tanda ya dari penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah kita. Nah, ada satu lagi kondisi penyakit yang tidak kalah seriusnya, yaitu kondisi stroke. Ya, jadi stroke itu sering kita dengar dalam obrolan kita sehari-hari. Sebenarnya apa sih sakit stroke itu? Nah, stroke itu adalah satu kondisi di mana otak kita tidak mendapatkan suplai atau pasukan darah yang cukup. Kenapa tidak mendapatkan suplai darah cukup? Itu tadi karena pembuluh darah yang mengalirkan darah, mengalirkan oksigen dan juga nutrisi ke otak kita mengalami hambatan. Ya, mungkin ada penyumbatan tadi yang telah saya sebutkan di awal. Nah, ketika otak kita tidak mendapatkan suplai darah, oksigen yang cukup, ada beberapa area di otak itu yang mengalami kerusakan. Ya, maka kerusakan pada otak itu dapat menimbulkan ketidakmampuan otak mengendalikan beberapa organ tubuh yang di bawah kendalinya. Misalnya kita lihat orang yang
sebelah badannya menjadi lumpuh ya, ada yang sebelah kiri saja, ada sebelah kanan saja. Nah, itu menunjukkan kepada kita ada beberapa bagian ya di otak itu yang mengalami kerusakan. Nah, kondisi ini tentu tidak sangat tidak kita harapkan dan sudah sewajarnya kita hindari ya, begitu teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami ya kerusakan pembuluh darah ya, antara lain usia, jenis kelamin ya. Nah, kalau orang tua tentu lebih rentan dibandingkan dengan yang lebih muda, tetapi tidak berarti orang muda bisa bersikap bersikap masa bodoh gitu terhadap kesehatan. Tetap harus menjaga kesehatan sejak kita muda sehingga di usia tua kita tetap sehat. Ada faktor-faktor risiko yang lain yang berupa penyakit tersendiri namun mempunyai hubungan ya dengan keluhan-keluhan penyakit pembuluh darah, antara lain kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, dan juga diabetes. Nah, 3 kondisi ini, kadar kolesterol, tekanan darah, dan juga diabetes, kalau tidak dikontrol dengan baik, dijaga dan diawasi dengan baik, ini dapat memperburuk keadaan ya, dapat memperburuk kondisi pembuluh darah kita ya. Jadi dia ada kayak kondisi bolak-balik gitu loh ya, jadi saling mempengaruhi dan saling memperburuk keadaan bagi seseorang yang mengalami penyakit yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah. Pada saat ini banyak ya pengobatan yang telah dilakukan oleh dokter, rumah sakit ya, seperti manakala seseorang itu mengalami penyumbatan pembuluh darah, mungkin ada plak di pembuluh darahnya, tentu dokter ya berusaha untuk menghilangkan ya sumbatan-sumbatan itu. Mungkin kalau kolesterolnya tinggi perlu diturunkan dulu, kalau darahnya terlalu kental atau menggumpal perlu ya diberikan obat-obat pengencer darah atau anti penggumpalan ya, seperti anti platelet, anti koagulan. Namun ada yang lebih penting ya, yang sangat penting itu mengawal tekanan darah yang mungkin selama ini sudah tinggi, lalu gula darah yang mungkin selama ini juga sudah tinggi, dan kadar kolesterol yang selama ini mungkin sering di atas normal. Karena ketiga kondisi ini akan sangat memperburuk keadaan kondisi pembuluh darah kita ya. Nah, ini tadi semua yang saya ceritakan adalah satu kondisi penyakit dan juga obat-obat yang biasa dipakai ya di dalam praktek pengobatan kita. Pada kesempatan ini saya pun ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang satu tanaman ya, jadi obat bahan alam yang mempunyai khasiat yang luar biasa untuk merawat, untuk menjaga dan menyembuhkan pembuluh darah kita. Tanamannya apa teman-teman? Namanya ciplukan. Ciplukan atau Physalis angulata di dalam bahasa Latin itu mempunyai banyak sekali khasiat. Khasiatnya itu berasal dari manakah? Khasiat ciplukan itu berasal dari senyawa bioaktif yang berada di dalam tanaman ini ya. Ada yang namanya kelompok fisalin, ada polifenol, ada asam malat, ada sekelompok alkaloid, kelompok tanin, kriptosantin, dan juga ada vitamin C di dalamnya. Nah, kesemua jenis kumpulan senyawa bioaktif yang ada di dalam ciplukan atau Physalis angulata ini mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga analgesik. Nah, jadi kalau dia bertindak sebagai antioksidan ya, dapat mencegah oksidasi-oksidasi yang mungkin sekali dapat merusak sel-sel tubuh kita. Antiinflamasi ya, yang mungkin menekan atau mencegah atau mengurangi peradangan-peradangan yang mungkin terjadi pada tubuh kita karena paparan zat kimia, entah itu cemaran dan lain-lain. Itu sebabnya Ismud Phytomedica memilih ciplukan atau Physalis angulata sebagai obat untuk memperbaiki pembuluh darah atau mencegah kerusakan pembuluh darah manakala memang kerusakan itu belum terjadi. Nah, mengapa ya
Ismut Phytomedica menggunakan ciplukan karena sudah banyak penelitian yang menunjang, antara lain pada tahun 2012, pada tahun 2017 ya, ada peneliti-peneliti yang membuat laporan bahwa antioksidan yang sangat kaya, antiinflamasi dan juga vitamin-vitamin yang berada di dalam tanaman ciplukan itu dapat dipergunakan untuk tujuan pengobatan, terutama memperbaiki endotel pembuluh darah kita. Apa sih nama produknya yang dibuat oleh Ismut Phytomedica? Namanya tuh Spondylos ya, dibuat dari ekstrak murni ciplukan. Jadi Spondylos kapsul yang sudah terdaftar di Badan POM itu hanya mengandung ekstrak murni tanaman ciplukan. Tidak ada campuran apapun ya, tidak ada campuran zat kimia sintetis. Jadi murni adalah bahan alam dengan seluruh kekayaan khasiat yang di dalamnya ya. Jadi ini adalah tanaman yang luar biasa yang diekstrak oleh Ismut Phytomedica dan didaftarkan di Badan POM dengan nama Spondylos ya. Jadi Spondylos ini dikonsumsi dengan dosis 3 kali sehari, 2 kapsul sekalinya ya. Jadi kalau 3 kali berarti ada pagi 2 kapsul, tengah hari ya, menjelang sore 2 kapsul, dan malam jelang tidur 2 kapsul. Kalau Anda memerlukan, jangan ragu-ragu menghubungi kami pada kontak yang kami sampaikan ya di bawah ini untuk menanyakan, meminta informasi lebih lanjut tentang produk yang luar biasa ini. Demikian ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi ya pada video Ismut Phytomedica lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.